warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih banyak sudah berkenan mengundang kami. Perkenalkan, saya Salsabila dan rekan saya Vicky Putra Satria dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kedatangan kami di sini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus mohon izin untuk berbincang-bincang santai mengenai pengalaman dan perjuangan Mbak Tias di Muhammadiyah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Tias, sejak, kalau boleh tahu, Mbak Tias itu bergabung dan aktif di Muhammadiyah itu sejak kapan? Ya, jadi terima kasih sudah hadir di sini. Semoga jadi silaturahmi yang baik untuk kita semuanya. Kemudian langsung aja, yang saya itu gabung di Muhammadiyah itu pertama kalinya usia SMK di kelas 10 itu udah mulai ikut IPM. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya ikut di pimpinan ranting IPM SMK Muhammadiyah 1 Muntilan itu sejak kelas 10. Kemudian di pimpinan cabang IPM Salaman itu juga saya aktif di sana. Setelah itu juga aktif juga di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah itu berarti usia saya itu berarti dari SMK sampai selesai IPM itu saya usia 24 tahun nih, nggak salah. Pokoknya saya kerja tahun 2019 awal itu saya masih IPM. Itu terakhir di tingkat pimpinan wilayah IPM Jawa Tengah, itu lebih tepatnya kemarin di bidang KDI gitu. Kemudian di masa kuliah juga sama, saya aktif di IPM ditambah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tapi tingkatnya hanya di komisariat aja, waktu itu di Komisariat Agama Islam. Kalau sekarang karena IPM-nya udah selesai, karena maksimal kan harus usia 24 tahun. Nah, saya aktif di Nasihatul Aisyah. Kebetulan kemarin sempat di pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Mertoyudan, sekarang di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Magelang di bidang Pusintek. Pusintek itu berkaitan dengan teknologi, jadi kayak yang mengolah sosial media dan lain sebagainya gitu. Terus kalau yang buat Mbak Tias mantep di Muhammadiyah buat jadi media dakwah itu gimana? Jadi ceritanya awalnya juga saya SMP itu udah kenal IPM, cuman pada saat itu saya belum tertarik masuk di IPM karena sepertinya kok kayak ribet gitu, apalagi ketika awal mula tahu itu kenal senior yang di IPM itu dengan pakaian yang jilbab yang besar, kemudian pakaiannya serba besar gitu. Itu membuat saya kayak takut. Tapi di SMK karena saya melihat teman saya itu aktif di IPM dan ternyata banyak hal yang dia dapatkan, kayak dia bisa belajar public speaking pada saat itu, kemudian bisa ikut pelatihan di banyak hal. Itu akhirnya saya termotivasi, akhirnya saya ikut IPM di SMK Muhammadiyah Salaman. Nah, apa yang membuat saya mantep pada saat itu, alasannya sebenarnya klasik ya. Alasan klasik adalah untuk pada saat itu pengen memperbaiki diri, itu alasan klasik. Tapi ternyata memang banyak hal yang kemudian saya dapatkan di IPM, kemudian Muhammadiyah itu banyak hal sekali. Jadi ternyata di situ selain saya mendapatkan pembelajaran di public speaking, kemudian saya juga belajar keagamaan, kemudian saya juga ternyata belajar bagaimana cara bergaul dan cara berpakaian, itu juga awal mulanya karena di IPM. Selain itu ternyata setelah SMK kemudian mahasiswa dan sampai sekarang itu ternyata membahagiakan gitu. Jadi ternyata kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup hanya untuk kebaikan kita sendiri ya, tapi akan lebih bermakna hidup kita dan lebih bahagia lagi ketika kita itu bisa berbagi kepada banyak orang. Nah, salah satu cara kita berbagi kepada banyak orang dan mengajak orang-orang itu untuk jadi posisi yang lebih baik, orang yang lebih baik, ya dakwah tentang keislaman, kemudian tentang
banyak hal ya tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, itu kita bisa di Muhammadiyah itu. Jadi kita bisa langsung ke masyarakat, kemudian kadang kita ada kajian langsung ke masyarakat dulu. Kalau IPM langsung ke ranting ke sekolah, kemudian kalau nasiah kita bisa pernah mengadakan namanya Samara Course. Itu Samara Course itu pelatihan pranikah untuk anak muda yang mau siap menikah. Nah itu kan ternyata menyenangkan, kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain dan beneran itu tuh bermakna. Jadi hidup kita itu tidak hanya egois pada kebaikan diri kita, tapi juga kita berbagi banyak hal baik bermakna untuk masyarakat sekitar, sebagaimana tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya itu. Gitu kira-kira. Sekali ceritanya. Terus selanjutnya ya Mbak, Oke. selama di Muhammadiyah atau di Ortom seperti Pemuda Muhammadiyah, NA, IPM, HW, pengalaman organisasi apa yang paling berkenan menurut Mbak Tia? Berkesan. Ya, Yang berkesan. paling berkesan di IPN menurut saya ya. Jadi saya itu jadi orang seperti hari ini ya karena IPM salah satunya. Karena kalau saya mungkin nggak di IPM, saya juga mungkin nggak kuliah. Salah satunya itu karena di Muhammadiyah itu juga memperhatikan para kader-kadernya. Jadi sebagai kader Muhammadiyah yang kita IPM itu kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kita berdakwah di ranah pelajar karena kita juga posisinya pelajar ya. Jadi kita bisa mengadakan kajian, kita melakukan pelatihan, kemudian banyak pelatihan yang kita tujukan kepada pelajar pada saat itu. Dan Muhammadiyah juga memfasilitasi para kadernya untuk bisa menimba ilmu yang lebih tinggi, yaitu dengan beasiswa kader. Akhirnya saya juga bisa kuliah dan sekarang saya alhamdulillah bisa bekerja juga, salah satunya di Amal Usaha Muhammadiyah, yaitu di SMA Muhammadiyah 19. Nah yang paling berkesan banyak sih, tapi pastinya saya bisa public speaking, saya bisa ketemu dengan banyak orang, bahkan kita juga sering audiensi dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Akhirnya kita bisa lebih banyak tahu tentang kondisi masyarakat. Kemudian banyak hal yang banyak daerah juga yang ketika IPM itu saya hampir keliling Jawa Tengah juga, dan itu bertemu dengan pelajar-pelajar di Jawa Tengah, kemudian sampai ikut muktamar, kita sampai naik pesawat dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman pertama, jadi menyenangkan. Jadi kita menyenangkan di IPM, di Muhammadiyah itu menyenangkan, kita bisa berdakwah. Tapi selain kita berdakwah kepada banyak masyarakat, ternyata kita juga mendapatkan banyak hal yang itu bukan tujuan awal. Jadi saya ikut IPM itu kan ya berdakwah aja, tapi ternyata banyak mendapatkan lebih banyak hal yang di luar dugaan gitu. Nah, selanjutnya dari sekian banyak perjalanan atau kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti, kegiatan apa yang paling apa ya menurut Paling apa ya? Pengalaman yang intinya yang Kegiatannya kegiatan yang bikin betah lah intinya Mbak. yang bikin betah. Iya. Ya di IPM itu saya betah pertama kali ikut pelatihan, ada namanya Taruna Melati ya kalau di IPM. Nah di Taruna Melati itu kita harus nginep selama 1 minggu, kadang 3 hari, kadang 5 hari. Nah itu pengalaman yang luar biasa karena di situ kita beneran dikasih materi, habis itu kita harus diskusi, dan diskusi itu adalah materi-materi tentang kemuhammadiyahan dan materi-materi di luar pembelajaran kita di sekolah. Jadi memang out of the box banget lah gitu. Jadi kita bicara tentang Islam berkemajuan, kita bicara tentang kalau IMM ada Bayani Burhani. Nah itu kita tuh diminta diskusi dengan materi-materi yang ini sebenarnya materi itu tentang apa. Kemudian kita diskusi, kemudian di situ kita ternyata juga harus presentasi, kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Jadi Taruna Melati itu kayak challenging banget karena di situ kita beneran belajar untuk mengelola logika berpikir kita, berpikir kritis kita, kemudian juga kita belajar untuk membuat satu pelatihan yang mana harus diikuti oleh banyak pelajar. Itu salah satu kegiatan yang membuat saya waktu itu jadi tumbuh menjadi manusia yang seperti sekarang.
Nah, berarti kalau dipikir-pikir udah bertahun-tahun ya Mbak Mm-mm. Tias. Bagaimana perasaan dan pengalaman Mbak selama menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah ini? Sangat bangga banget. Jadi setiap momen ada milad Muhammadiyah, kemudian ada milad IPM, itu perasaan bangga dan bersyukur. Apalagi kalau hari-hari ini kita kemarin tahu ya, banyak udah sempat viral atau Muhammadiyah di media sosial karena kita lebaran berbeda. Sebenarnya lebaran berbeda dengan Muhammadiyah itu kan satu hal yang biasa karena sudah sering sekali, tapi kemarin itu kan di tahun ini kan jadi kayak momen viral banget sehingga banyak orang akhirnya mau login Muhammadiyah juga. Nah, kemudian Muhammadiyah yang sangat kaya, Muhammadiyah yang tidak pernah meminta kepada yang lain, tapi dia kaya bersama Muhammadiyah itu sendiri. Nah, jadi kayak bangga lah bisa bergabung menjadi bagian dari Muhammadiyah, bisa ikut berdakwah, dan semoga terus bisa ikut berdakwah. Dan walaupun dengan apapun ya, dakwah itu kan dengan banyak hal, dengan kita di NA, dengan kita dulu di IPM, di IMM, dan dengan diri kita sendiri gitu. Baik Mbak Tias, sebelum penutup ada pesan atau pesan buat generasi muda saat ini? Pesannya adalah sekarang itu kan zamannya sangat dekat dengan teknologi ya. Jadi apalagi kalau mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang, dia paling enggak bisa mengenal Muhammadiyah lebih dekat lagi, bisa mungkin ikut sedikit berkiprah bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau apapun yang bisa dilakukan, misalnya walaupun dakwah Islam tapi dimanapun berada senantiasa menyebarkan agama Islam. Dan yang paling penting adalah kita harus mau belajar agama Islam, karena kalau kita nggak belajar agama Islam maka kita juga tidak akan mungkin untuk berdakwah dengan cara apapun ya. Dakwah itu kan tidak harus selalu dengan mengisi pengajian, tapi dakwah dengan penampilan kita, dakwah dengan tulisan di media sosial kita, maupun dengan cara-cara konten-konten lain yang terkini kan banyak. Jadi belajar agama Islam itu penting, meskipun kuliahnya nggak di Fakultas Agama Islam ya, tapi itu penting. Dan mari berdakwah bersama-sama. Baik, terima kasih buat Mbak Tias untuk nasihat dan cerita yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan kesempatan hari ini buat bertemu dengan kita. Sama-sama. Semoga Mbak Tias diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.